Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bapak Adit. Karena kalian kemarin sudah melaksanakan ujian Chunin, selamat datang kembali di dunia nyata. Oke, bab selanjutnya itu teks eksposisi. Kita dari namanya aja sudah jelas ya, mengekspos, memperkenalkan, memberitahu, itu ekspos ya. Kalian seenggaknya sudah pernah baca koran, udah pernah baca di internet itu artikel untuk mendapatkan sebuah informasi, atau kalian pernah nonton di YouTube gitu, mencari tahu misalkan cara membuka YouTube, tapi kalian nyari di YouTube gitu ya, atau cara memasak telur gitu ya, mengekspos. Kamu tuh sebenarnya sedang membaca atau menonton eksposisi. Jadi secara teori apa sih eksposisi itu? Jadi eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung di dalamnya sejumlah informasi. Nah ini jelas, informasi yang mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Singkat, padat, dan akurat artinya tidak membingungkan orang yang baca. Jangan-jangan kalian baca eksposisi malah pusing sendiri gitu. Itu namanya tidak betul eksposisinya gitu ya. Harusnya eksposisi ini memberikan manfaat supaya kita mendapatkan informasi yang baru secara singkat, padat, dan akurat. Intinya seperti itu. Nah yang kedua, ini ada tujuannya. Apa sih saya baca teks eksposisi? Sebenarnya saya dari awal udah ngasih tahu ya, tujuan eksposisi ini untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari satu hal atau kejadian. Ini sangat jelas sekali. Menurut saya ini tidak perlu diulang lagi ya, sudah sangat jelas. Di dalam eksposisi ini ada gagasan. Apa sih gagasan itu? Gagasan itu jelas ide dong. Biasanya berupa saran, komentar, pendapat, dorongan, atau bujukan. Di sini dia. Misalkan kalian mencari cara mematikan laptop. Di sini ada saran, silahkan kalian pencet ini, bla 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 bla. Pendapat misalkan, kalau kalian ada nanya, kalau di berita itu suka ada pendapat orang, itu sebenarnya eksposisi juga gitu ya. Nah ini ada bujukan, rayuan, ini sama aja ya. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun. Nah ini berarti saran ya. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, maka hutan Sumatera akan musnah diikuti oleh hutan Kalimantan. Oke, ini namanya saran ya, pendapat. Ini sama seperti itu. Jadi setiap eksposisi biasanya ada seperti ini. Di dalamnya juga ada fakta. Wajib eksposisi ini bukan hanya bualan. Di sini wajib ada fakta. Apa sih fakta itu? Fakta adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Iya, nyata, bisa dibuktikan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya, ini dia arti dari fakta. Dan fakta ini biasanya berfungsi untuk menguatkan pendapat. Kalau tadi bilang 10 tahun kemudian hutan Sumatera akan musnah diikuti hutan Kalimantan. Nah ini harus ada faktanya. Apa sih yang bikin musnahnya? Nah di sini dia contohnya seperti ini. Selama bulan Oktober 45% kebakaran terpusat di Provinsi Riau. Menurut penelitian 9 dari 10 orang Indonesia mengalami kekurangan cairan. Ini beda ya, beda teks gitu ya. Nah ini katanya 45% kebakaran terpusat di Provinsi Riau. Jelas itu hutannya akan habis gitu ya lama-lama kalau sering kebakaran gitu ya. Sampai pernah Indonesia jadi bencana dunia, bencana nasional, yang ada kebakaran hutan itu sampai Malaysia, Singapura itu jadi kabut asap gitu. Itu mengganggu sekali. Nah, ini dia faktanya, ada data, ada fakta, ada persentase. Ini namanya numerik ya. Angka itu namanya numerik. Nanti kalian jangan aneh ya. Numerik itu adalah angka. Oke ini. Di sini ada pola pengembangan yang pertama yaitu pola umum ke khusus. Berarti di sini kita lihat dulu, baca dulu. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf. Paragraf. Ini bahasa Inggris. Oke. Jadi ide pokoknya ada di awal, lalu sisanya ide-ide penjelasannya. Kayak kalian dulu ya pernah gagasan utama, topik utama. Nah itu dia, topik utamanya di awal, sisanya penjelasan. Pola demikian disebut paragraf deduktif. Jadi kalau ide pokoknya di awal namanya deduktif. Ide penjelasnya perincian dari ide umum. Ini jelas ya. Ini contohnya. Kalian bisa baca ya. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Nah, ini sebenarnya ide pokoknya di awal. Sisanya di selanjutnya itu cuma menjelaskan efeknya gitu ya.
skalanya seperti apa, terus mengobatinya bagaimana, dan efeknya sebagai ancaman negara gitu. Itu sebenarnya di bawahnya cuman penjelasan dari si kalimat pertama yang narkoba ini, ya, penjelasan dari sini. Selanjutnya ada pola khusus ke umum. Ini dia kebalikannya. Ini kebalikannya itu sifatnya khusus diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Bagian terakhirnya berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Contohnya ini ya. Nah ini ada simpulan. Simpulan ini berarti ide pokoknya di akhir. Nah ini ya, lihat keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Nah kenapa sih suram disebutin di paragraf-paragraf sebelumnya? Nah itu dia ya, artinya paragraf induktif, yaitu ide pokoknya ada di akhir. Menurut saya ini juga ada di apa ya, di SD kalau nggak salah. Oke, selanjutnya ada pola ilustrasi. Apa sih ilustrasi? Nah di sini dia untuk membuktikan pendapat, biasanya dia menggambarkan hal-hal tertentu supaya pendapatnya lebih kuat. Kita coba ini ya. Kebijakan pemerintah seringkali menyusahkan rakyat di kalangan menengah ke bawah. Nah ini ada ciri katanya, yaitu seperti kenaikan BBM. Nah ini diilustrasi, ini sangat membuat rakyat merasa gelisah. Kenaikan harga BBM akan membuat harga dan barang menjadi naik. Keadaan ini akan menuntut rakyat untuk memutar otak agar dapat memenuhi kebutuhannya. Ini ilustrasi ya, menggambarkan dulu gitu ya, apa sih yang membuat susahnya gitu ya, seperti apa. Nah itu dia. Yang selanjutnya membandingkan. Ini jelas dari katanya aja, polanya membandingkan. Dia akan membandingkan objek atau perbedaannya gitu ya, perbedaan A dan B. Contohnya ada seperti ini. Tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pagelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu di mana wisudawan yang terdaftar hanya sekitar 200 mahasiswa. Dia membandingkan yang tahun ini ada 350, sedangkan tahun lalu ada 200 mahasiswa. Contoh lainnya yang bisa saya sebutkan adalah misalkan seperti ini. Tahun lalu siswa SMP BPI datang ke sekolah. Tahun ini karena corona siswa belajar di rumah. Nah seperti itu anak-anak. Terima kasih sudah menonton ini. Semoga paham. Kalau nggak paham boleh ditanyakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.